Saudara sekalian, seperti di konten-konten yang terdahulu bahwa wayang itu ada wayang simpingan, ada wayang dudan. Wayang dudan yang tidak disimping itu ada di kotak dan di eblek itu wayang dudan. Lah, dari salah satu jenis di dalam wayang dudan itu ada kelompok wayang setanan. Kelompok setanan itu setan-setan seperti ini. Nah, ini juga penting di dalam sebuah pertunjukan wayang karena memang kadang-kadang menurut lakon tertentu setan-setan ini keluar dan biasanya kebanyakan menjadi wadyabala atau prajuritnya Bathari Durga, Bathara Kala dan juga mungkin Prabu Dasa Kumara. Itu Prabu Dasa Mukatarahwana yang sudah meninggal, yang berada di Tawang Gantungan atau Gunung Kangungrungan, itu wadyabalane demit setan karena memang sudah menjadi badan halus. Nah, mengapa saya tancapkan ini ada kelelawar, ada burung gagak ini? Karena memang ini semacam simbolnya di dalam dunia halus itu ada itu. Dia di dalam wayang itu sebenarnya ada silsilahnya dari jin Marijan itu menurut serat Arjuna Sosrobau yang juga ditulis oleh Ki Padma-Sukaca. Nah, sumbernya itu dari jin Marijan. Namanya jin itu jadi bukan nama bukan Mbah Marijan, bukan, tapi Jin Marijan. Lalu Jin Marijan itu mempunyai anak Jin Jan. Jin Jan mempunyai anak Ejin. Nah, lah ini Ejin ini mempunyai dua anak. Satu adalah Idajil, yang satunya adalah Prabu Andojali atau Ondojali atau Sri Dewoto. Lah, yang Idajil itu mempunyai anak tiga, yaitu Setan, Belis, dan Demit. Wah, elok juga Pak, wong setan kok juga ada silsilahnya. Ya begitulah di dunia wayang kita begitu itu. Jadi setan itu anaknya Idajil, juga Belis dan Demit. Nah, setan atau wayang setanan itu termasuk tadi tidak disimping dan juga biasanya diletakkan di dalam kotak, juga ada yang meletakkannya di samping kanan dalang. Bercampur dengan hewan-hewan itu juga ada, tergantung banyak dan sedikitnya jumlah tokoh setanan itu. Lah, macamnya itu ada banyak sekali. Nah, ini setanan itu kan menurut imajinasinya si pengkarya sendiri, makanya bentuknya kan nggak ada yang sama, ya macam-macam lah, ada yang begini, ada yang gemuk belendut begini, ini lawas ini. Ada yang seperti ini. Ada seperti ini. Ini mungkin di dalam buku Pakem Pedalangan ada gambarnya ini seperti. Biasanya diberi nama Joromoyo atau siapa itu. Nah, saudara sekalian, biasanya wayang setan termasuk dudan dan biasanya kalau wayang satu kotak itu dijual, itu biasanya kebanyakan yang saya tahu, setanan itu tidak dihitung. Setanan dan gamanan atau gaman itu tidak dihitung. Maksudnya tidak dihitung harga, pokoknya itu menjadi imbuh saja. Lah kalau gede-gede ya nggak tahu, pokoknya dulu itu kalau saya membeli wayang yang dihitung satu kotak misalnya isinya 150 atau 200 atau 250, itu putren dihitung, bayen dihitung, tapi kalau setan nggak pernah dihitung. Ya udah Pak, pokoknya itu ikut saja gitu. Nah, setanan itu tokoh-tokoh hantu yang lucu tapi menyeramkan, dan juga gerak-geraknya itu menari atau menggoda dan sebagainya. Pokoknya menurut kreativitas dalangnya.
Dan juga kebanyakan disukai oleh anak-anak kecil kalau ini keluar. Apalagi yang kreatif memakai, kalau sekarang kan macam-macam bentuknya lah, pokoknya lucu-lucuan dan aneh-anehan gitu. Juga memakai lighting, lampu dan sebagainya, dry ice dan sebagainya, pokoknya supaya mantap. Jadi bentuk tergantung imajinasi masing-masing seniman. Lah, macamnya itu setanan itu kalau di dalam wayang ini yang terus ada jerangkong. Jerangkong itu seperti ini. Kerangka, jerangkong itu kerangka. Makanya ada yang menyebut engklek-engklek balunga tanda. Ada lagi jenis wedon. Wedon itu yang begini. Lalu ada lagi jenis kalau ini raksasa kerdil. Lalu ada gendruwo, itu saya sudah hilang mungkin nggak punya. Gendruwo itu pokoknya raksasa, kepalanya raksasa, lalu bisa digerak-gerakkan tangannya, itu juga ada. Pokoknya seperti inilah mukanya. Tapi ini besar tubuhnya, tangannya bisa disendal-sendal, itu ya bisa ada yang begitu. Nah, kalau cumplung tok, cuma kepala tok, itu namanya gelundung bringis. Berjalannya yang gelundung-gelundung ini. Lalu ada banaspati. Nah, kakinya di atas, rambutnya api. Seperti ini juga di dalam kayon sering dibikin ornamen api, itu memakai banaspati ini. Seperti ini. Memeti geni pokoknya. Ini banaspati. Lalu ada WW. Ini malah kuno wayangnya. Yang Mangkubumen ini. WW ini. Sehari saya nggak pakai BH. Ini WW. Tapi WW juga macam-macam, ada yang seperti ini. Ini juga termasuk WW. Makanya kalau raseksi wanan, buta wanan lanang wedok, itu yang wedok itu seperti WW juga. Jadi kopek ini. Lalu termasuk juga ini adalah WW juga, yang seperti ini. Tapi sebenarnya yang seperti ini, rambutnya panjang. Lalu kalau ada sundel bolong ya seperti WW, tapi di bagian punggungnya berlubang penuh dengan belatung dan pokoknya tatu. Nah, ada yang seperti ini. Ini juga wayang kuno STD ini. Ada yang tangannya panjang seperti ini. Pokoknya tergantung imajinasinya. Nah, ini punggawa itu karena masih memakai aksesoris jamang, sumping. Wah, pakai pusaka. Tangannya panjang. Lah. Ada yang seperti ini. Ada yang macam-macam pokoknya bentuknya. Jadi ada banaspati, kendo, karo WW ini karo kendo itu setanan yang berbentuk kelelawar. Dan banyak lagi yang berkepala anjing, berkepala binatang, sangat banyak sekali. Pokoknya monggo saja, tergantung kreasinya masing-masing. Namanya macam-macam, klengklek balunga tanda, genjong warudoyong, klenteng mungil atau janggitan dan sebagainya. Nah, itu diperlukan di dalam
pertunjukan wayang. Monggo saja semakin banyak yang iringannya kalau tempo dulu pekeliran konvensional ya biasa. Tapi kan juga ada seorang komposer Pak Basyo Subono membuat iringan setanan itu ring none nono ni none neno nenu nonine. Nah, tuh ada yang buk-bukting juga ada. Seperti kalau orang desa tempo dulu mencari keluarganya yang hilang, katanya digondol wewe itu lalu dicari. Malam itu juga mengerahkan orang di desa itu dengan nabuh isen-isening pawon itu ya, ada untuk kenceng, untuk goreng, untuk tampah di kebuk. Makanya istilahnya kalau di tempat saya ada buk-buk-ting, buk-buk itu suara tampahnya tadi di kebuk yang dari bambu itu, lalu ting itu suara logam untuk penggorengan itu yang dipukul dengan cotelnya itu, buk-buk-ting. Misalnya namanya itu Kromo yang hilang, Kromo, kau di mana? Buk-bukting, buk-bukting itu katanya wewe-nya takut, lalu orang itu atau anak yang bernama Kromo tadi ditinggal. Biasanya ditinggal di atas pohon, lalu bisa diketemukan, lalu disadarkan. Tuh. Biasanya dalam pewayangan setan itu ya seperti dalam kehidupan kita, dia penggoda. Makanya kalau lakon Sudomolo itu juga ketika Sadewa bertapa di bawah pohon randu di dalam Setro Gondomayet, dia digoda oleh setan-setan balane Kaliko. Kaliko itu bawahannya si Durga. Tapi karena dia kesatria Pandawa yang luar biasa dan juga dia mempunyai kesaktian yang luar biasa, akhirnya setan-setan sendiri malah kepanasan. Walaupun dia sendiri, mereka sendiri berasal dari unsur api, tapi setan-setan itu tidak kuat lagi dengan seorang yang dekat dengan Tuhan. Sadewa kan bertapa, dia mendekat kepada Tuhan, akhirnya dia kepanasan. Nah, di dalam kidungan Jangkep yang terbitan Sadu Budi itu ada loh yang menyebut Ratuning Demit yang ada di tanah Jawa. Misalnya di dalam tembang Sinom. Kang rumiyin ing Brangwetan, ngono kae. Kaduang si klenthing mungil. Indra yaksa ing Magetan, jenggala si tunjung putih. Prang muka Surabanggi pananggulan abur-abur. Sapu jagat ing Jipang Medion si kala sekti. Pansi korep lelembut ing Ponorogo. Nah, jadi di dalam kidungan itu Jangkep disebutkan pokoknya semua tokoh-tokoh Ratuning Jim yang menguasai di daerah-daerah itu. Jadi ini bukan bikinan saya ini dari kidungan Jangkep. Ya, ada jin yang merajai di Pacitan, ada yang di Trenggalek, ada yang di Sumedang, ada yang macam-macam, semua ditulis nih. Itu eloknya pujangga kita ataupun leluhur kita tempo dulu, apa-apa itu selalu ditulis. Lah apa itu juga betul Pak? Ya monggo saja, karena ini sifatnya badan halus. Kan kita juga tidak tahu, tapi bagaimanapun itu gini song tak tok kae paringi ini orangnya. Bagaimanapun kita itu mempunyai tinggalan yang harus kita hormati dan kita hargai. Lah tapi buku-bukunya kan sulit Pak dicari ya. Iya, ya memang buku-buku langka itu sekarang sudah sulit dicari ya. Ya, tapi kita bisa membaca di perpustakaan untuk pengetahuan saja bahwa apapun itu oleh nenek moyang kita sebenarnya sudah ditulis. Nah, di
suaranya ya tergantung anunya, karakternya. Misalnya mulutnya dibikin oleh seniman pengkaryanya seperti ini ya wah Kalau wedok gini biasanya ya kecil, kalau weweng enteni cilik. Nah ini cuma diam saja, nggak bilang apa-apa ya. Kalau geni ini ya biasanya ada yang membuat yang sangat besar. Lalu sangat besar kakinya sampai atas itu pernah ada. Ada lagi setanan yang ini bisa diolor panjang itu. Pokoknya bebas kalau setan ini enggak, patokannya bebas. Nah, kalau Condo Birowo apa termasuk setan, Pak? Ya, itu pokoknya badan halus yang iso merasuk ke dalam tubuh manusia itu ya termasuk badan halus. Dan ada yang berbentuk ya, misalnya jerangkongnya ini yang karya Mas Gamblang ini cakil jerangkong, kerangka. Ini cakil. Nah, kalau ini masuk Mangkubumen. Ya pokoknya dulu saya dapat wayang ini saya ambil yang aneh-aneh saja, matanya lebar, ada yang ini. Nah, ini yang unik. Raksasa ini bikinan tahun 36. Tapi menurut saya orang itu sudah bisa memprediksi. Ini kan gambarnya, capnya itu atau sunggingannya itu kan seperti corona. Ya coba lihat saja, ini kan seperti corona. Kok bisa ini apa? Nek cap kok nggak mungkin karena nggak sama. Nah, caranya mungkin ya disungging memang di delemok gitu. Tapi ini kan seperti virus corona. Apa orang dulu itu suatu perlambang bahwa besok akan ada penyakit corona? Saya juga tidak tahu. Ini Mangkubumen. Misalnya kalau saya pakai aksesoris seperti ini kalau adegan Danang Mangure, ya memang biasanya ini wadya bolone ini Bathari Durga dan Bathara Kala. Oh kolonya kok pakai itu Pak? Ya memang kalau saya meruat itu seneng pakai yang ini. Dan saya pilih yang ini karena menurut saya gimana gitu. Ya banyak raksasa, banyak. Dan juga Bathara Kala yang berjubah itu juga punya. Tapi saya biasanya suka memakai ini. Butoraton biasa. Tapi menurut saya ada rasa ngese gitu. Nah, di dalam kidungan itu juga yang sudah disunting oleh Ertanoyo itu ada Sekar Pangkur yang itu menjadi penolak bala. Tapi mohon maaf ini bukan ulangan agama, bukan. Ini ya namanya kebudayaan kita zaman dulu ya biarkan saja. Ojo ngungkur ken sesinggah pan suminggah Durga Kala sumingkir singa ama singa wulu lan suku singa sirah singa tenggak miwah kala singa buntut padha sira suminggah mulya mring asal neki. Nah, jadi maksudnya singa itu bukan singa lion itu, singa macan, singa itu bukan. Singa itu singa wulu, singa omo ya. Pokoknya yang apapun itu bentuknya, apapun itu singa buntut. Makanya ada
kalau di dalam Durma itu karena apa ya? Singoleno prapteng lampus sing sopo, siapapun itu, singo itu. Singoleno prapteng lampus. Siapa saja yang terlena dia akan mampus, kan begitu. Pan suminggah durga kala sumingkir, durga kala akan nyah dengan kata-kata ini. Tentu saja mesti orang tempo dulu ya bersandar kepada yang maha kuasa, nggak mungkin ya jaga ke Jopo, nggak mungkin. Jopo ini ya mesti dia sangat percaya kepada kekuatan yang ada di dunia ini adalah Tuhan. Mula singo omo singo wulu, walaupun tukang omo itu apa hama. Singo wulu yang berbulu dan singo suku yang mempunyai kaki, singo sirah, singo tenggak, miwah kolo singo buntut yang kayak ekor. Podo siro suminggao. Suminggao iki pergilah, nyahlah. Mulya mring asal neke, kembalilah ke asalmu. Itu. Jadi anehnya itu yaitu orang tempo dulu itu apapun itu ditulis. Wong pertemuannya Sunan Kalijogo dengan Prabu Puntadewa itu ada seratnya kok, Kalimasada itu ada. Loh kok bisa Pak? Ya bisa, itulah nenek moyang kita. Pokoknya ya ndak usah dipaitu. Pokoknya begitu itu ada. Serat apa misalnya Sudaning Karoyalan itu ada kok seratnya kok, supaya orang itu berhemat, tidak menghambur-hamburkan harta, itu ada juga. Jadi apa-apa itu serba ditulis dan semuanya ada, tinggal kita, dan mungkin juga di internet banyak. Itu dulu sekedar tentang pengetahuan bagi adik-adik dan pemula yang belum tahu tentang jenis-jenis setanan. Mungkin juga belum tercover semua di sini pengetahuan tentang setanan, tapi memang menurut daerahnya masing-masing itu kan nama-namanya itu kadang-kadang juga lain. Ada yang memedi colok, ada yang makndut, makropak, ada macam-macam lah. Pokoknya terserah, monggo menurut daerah panjenengan masing-masing. Yang saya aturkan adalah yang wayang setanan gaya Surakarta, ada beberapa jenis itu dan mungkin juga belum tercover semua karena saya wayangnya juga banyak yang tidak punya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.